28 September 2018 silam, bencana alam gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 terjadi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Gempa bumi kemudian disusul tsunami dan likuifaksi yang menewaskan ribuan korban jiwa dan banyak korban yang mengungsi. Berbagai upaya pemulihan dilakukan pasca bencana itu, mulai dari penyaluran bantuan logistik sampai pendampingan trauma penyintas bencana. Tidak hanya itu, pemulihan di sektor perekonomian juga dilakukan. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah daerah membangun hunian sementara untuk menampung pengungsi yang kehilangan rumah pasca bencana itu. Selama proses, pembangunan hunian tetap juga dilakukan sehingga penghuni hunian sementara akan pindah ke hunian tetap. Hampir 3 tahun sudah, bencana di Kota Palu, Sigi, dan Donggala berlalu. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi masih dilakukan. Menurut Kepala Bank Indonesia Abdul Majid Ikram, ekonomi di Sulawesi Tengah bertumbuh dengan baik. Salah satu alasannya karena ada beberapa wilayah di sekitar yang tidak terdampak ikut membantu. Selain itu, ada beberapa kabupaten yang menyumbang pendapatan investasi untuk pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Memang pada awalnya kita menghadapi kondisi di mana terjadi kerusakan. Tapi dengan setelah pasca bencana di mana program rehabilitasi rekonstruksi itu mulai berlangsung, kemudian juga banyak dana-dana bantuan masuk ke Sulawesi Tengah, terutama ke 3 kabupaten yang terdampak cukup besar, yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Ini juga bisa mengalirkan uang masuk ke Sulawesi Tengah, khususnya ke 3 kabupaten tersebut. Sehingga berlahan-lahan tahun 2019 itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah meningkat. Memang bencana ini terutama memang terkena di 3 kabupaten. Sementara Sulawesi Tengah ini termasuk provinsi yang cukup luas, termasuk dalam kaitannya variasi sumber-sumber pertumbuhan ekonominya juga beragam. Jadi ada juga sumbangan dari kabupaten lain yang kemarin tahun 2018 akhir itu tidak terkena bencana, seperti di Morowali, kemudian Banggai. Itu memberikan kontribusi positif di mana mereka punya industri yang cukup besar, yaitu industri berbasis pertambangan nikel yang ada di Morowali. Kemudian kalau di Banggai, di Luwuk itu adalah industri berbasis LNG. Kepala Bank Indonesia Abdul Majid juga mengatakan, di sektor perekonomian masyarakat kecil, ada peran usaha mikro kecil menengah ikut membantu pertumbuhan ekonomi pasca bencana. Bank Indonesia sendiri melakukan pendampingan pada lebih dari 64 usaha mikro kecil menengah yang ada di Sulawesi Tengah. Pendampingannya berupa pelatihan, permodalan, sampai pada pemasaran. UMKM ini kan sebenarnya kalau kaitannya dengan bencana ini termasuk yang paling fleksibel. Artinya mereka bisa begitu cepat untuk melakukan recovery, Mas. Jadi terus terang mengapa dalam hal ini Bank Indonesia terus berupaya untuk melakukan pembinaan, pengembangan program usaha kecil mikro ini, terutama kita mengarahkan mereka kepada ekonomi UKM yang berbasis pada go digital dan go ekspor. Dan kalau saya perhatikan selama kami berada di sini hampir 2 tahun, itu kami melihat bahwa potensinya sangat besar dan mereka sudah siap. Jadi bencana itu sebenarnya malah menjadi motivasi mereka untuk terus mengembangkan diri. Karena apa? Mereka tidak bisa lagi sekarang bersandar pada pasar yang ada di Palu aja. Mereka harus keluar. Makanya kita dorong untuk mereka go digital. Karena dengan apalagi ada momentum COVID. Dengan COVID ini makin sulit kan kalau mereka tidak menjual secara online. Seperti itu. Yang kedua, kita juga sudah melihat pasar luar negeri cukup besar. Tidak hanya Bank Indonesia, instansi pemerintahan serta swasta ikut melakukan pendampingan pada kelompok usaha kecil menengah di wilayah terdampak.
pembinaan UKM itu tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia, dinas juga pasti melakukan. Kemudian juga beberapa lembaga seperti OJK di Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan pembinaan UKM juga. Kemudian juga bank-bank melalui dana CSA-nya yang kita sebut dengan PKBL itu juga melakukan pembinaan. Cuman mungkin model pembinaannya ada yang mirip-mirip, mungkin ada juga yang berbeda.